Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati, Bunda Dr. Sri Nuning Mulatsi, SE, MSI, selaku dosen pengampu di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kemudian yang saya hormati teman-teman yang melihat atau menonton presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasana dengan NIM 2206020021 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi analisis merger pada PT Kalbe Pharma Tbk, PT Danfoss Laboratories, dan PT Encepal. Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan mengenai merger, seperti apa itu merger dan jenis-jenis merger, dan juga merger pada PT Kalbe Pharma Tbk dan dua perusahaan lainnya yaitu PT Danfoss dan PT Encepal. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa poin pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian merger, yang kedua ada jenis-jenis merger, yang ketiga ada kegagalan perusahaan, yang terakhir ada analisis merger. Oke, next. Yang pertama ada pengertian merger. Nah, apa sih itu merger? Nah, merger adalah sebuah penggabungan antara dua perusahaan atau lebih yang setelah itu hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya aktivitasnya dihentikan atau bubar. Nah, sebagai contoh, jika terdapat dua perusahaan A dan B melakukan merger, maka hanya akan ada satu perusahaan saja, yaitu A atau B yang tetap berjalan. Jadi melalui diskusi dulu, lalu dipilih perusahaan apa yang akan terus dijalankan dan perusahaan apa yang digabungkan dan dihentikan. Seperti contohnya yang nanti akan kita analisis adalah PT Kalbe, PT Danfoss, sama PT Encepal. Itu ada 3 perusahaan ya teman-teman, kan 2 perusahaan atau lebih. Nah, di sini nanti ada 3 perusahaan, dan PT Danfoss dan PT Encepal itu perusahaan yang akan dihentikan atau dibubarkan, dan perusahaan yang tetap dilanjutkan pada merger tersebut adalah PT Kalbe Pharma Tbk. Oke, next. Kemudian di sini ada jenis-jenis merger atau type of merger. Yang pertama ada horizontal merger. Apa sih horizontal merger? Itu merger yang dilakukan oleh usaha sejenis. Jadi usahanya sama nih teman-teman. Kayak misalkan sepatu sama sepatu, roti sama roti, bukan roti sama motor atau kendaraan. Itu kan gak sejenis ya teman-teman. Tapi jadi horizontal ini ciri-cirinya merger usaha yang sejenis. Nah, salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengurangi persaingan atau untuk meningkatkan efisiensi melalui pergabungan aktivitas produksi, pemasaran, dan distribusi, riset dan pengembangan, serta fasilitas administrasi. Jadi jelas banget tujuan di sini tuh untuk mengurangi persaingan. Pasti kalau misalkan perusahaan yang sejenis, pasti ada persaingan tipis-tipis yang pasti kayak perusahaan roti A dan roti B. Pasti ada persaingan untuk meningkatkan nih rasa nih supaya eee, pro konsumen lebih meminati perusahaan yang lagi misalkan nih, perusahaan A. Nah, pasti si perusahaan A ini akan bersaing kepada perusahaan B terhadap perusahaan B untuk meningkatkan nih rasanya supaya para konsumen ini memilih untuk membeli di perusahaan A aja, nggak usah beli di perusahaan B. Makanya itu disebut dengan bersaing gitu, supaya konsumen-konsumen lebih ke perusahaan A, gitu. Juga perusahaan B pasti juga bersaing kepada perusahaan A dengan cara meningkatkan kualitasnya, terus meningkatkan rasa dan lain-lain untuk menarik para konsumen untuk memilih atau membeli produk perusahaan B saja, gitu. Kemudian ada vertical merger. Apa sih vertical merger itu? Jadi merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. Jadi di sini saling berhubungan teman-teman, tapi nggak sejenis. Misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Merger vertikal dilakukan untuk mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok dan atau pengguna produk dalam rangka stabilisasi pasokan dan pengguna. Nah, contohnya di sini ada merger produsen benang dan produsen kain, itu perusahaannya nggak sejenis ya teman-teman, produsen benang sama kain kan nggak sejenis, tapi tujuannya dan alur produksinya itu sama, dalam membuat pakaian misalnya. Jadi terjadilah merger karena tujuannya sama gitu, benang dan produsen kain. Kemudian ada congeneric merger. Congeneric merger ini melibatkan perusahaan yang saling berhubungan, tetapi bukan merupakan produsen dari sebuah produk yang sama atau perusahaan yang memiliki hubungan pemasok produsen. Misalnya, perusahaan printer yang bergabung dengan perusahaan yang memproduksi tinta atau kertas.
Nah, jadi di sini perusahaan yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, tapi nggak sejenis dan juga nggak seperti vertical merger nih teman-teman. Seperti kan tadi contohnya ada printer dan perusahaan yang memproduksi tinta atau kertas. Nah, sebuah printer, pasti orang-orang yang menggunakan printer pasti membutuhkan tinta kan teman-teman. Nah, maka jadilah misalkan perusahaan printer ini melakukan merger kepada kepada perusahaan yang memproduksi tinta, misalkan perusahaan tinta misalkan. Karena apa? Karena ini saling berhubungan teman-teman. Pengguna atau para konsumen pasti menggunakan keduanya secara berbarengan, pasti kan? Karena kalau misalkan ngeprint, nggak bisa kalau tanpa tinta, dan juga, ngeprint nggak bisa tanpa printer. Jadi makanya dua perusahaan ini melakukan merger. Nah, kemudian ada konglomerat merger, yaitu merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Jadi di sini perusahaan yang sejenis, nggak ada kaitannya. Di sini misalnya perusahaan sepatu merger dengan perusahaan elektronik. Jadi di sini jelas banget ini nggak ada hubungan sama sekali sepatu sama elektronik. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Caranya ialah dengan saling bertukar saham antara kedua perusahaan yang disatukan. Jadi namanya aja konglomerat merger ya teman-teman. Biasanya konglomerat identik dengan kata kaya kan. Mungkin ini perusahaan-perusahaan besar yang saling bergabung tanpa harus sejenis. Tuh, teman-teman. Oke, next. Kemudian di sini ada kegagalan dalam perusahaan. Salah satu penyebabnya untuk melakukan merger, gitu. Biasanya selain untuk bergabung untuk meningkatkan, apa namanya, meningkatkan efisiensi atau yang lain-lainnya, mungkin ada, dari 3 perusahaan tersebut mungkin ada yang mengalami kegagalan gitu. Jadi pengen nih untuk di-merger gitu. Terus ada 2 kegagalan, yaitu kegagalan ekonomis dan kegagalan keuangan. Kegagalan ekonomis yang pertama, yaitu ketidakmampuan pendapatan perusahaan untuk menutupi beban-bebannya. Jadi di sini nggak mampu nih ternyata pendapatan untuk menutupi beban-beban perusahaan tersebut. Nah, jadi ada 3 segi di sini dalam kegagalan ekonomis. Yang pertama ada pendapatan atas penjualan tidak cukup untuk menutup harga pokok penjualan. Berarti perusahaan laba kotornya negatif. Karena kenapa? Karena pendapatan ini ternyata nggak cukup teman-teman untuk menutup harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu kan seperti biaya produksi, biaya bahan baku gitu kan. Ternyata pendapatan yang didapat oleh perusahaan nggak bisa nutupin biaya bahan baku gitu, malah lebih tinggi biaya bahan baku daripada pendapatan atau penjualan yang masuk, tuh. Terus yang kedua ada pendapatan atas penjualan tidak cukup menutup biaya operasi, berarti laba operasinya negatif teman-teman. Jadi penjualannya rendah tapi biaya operasinya tinggi, jadi ini disebut dengan kegagalan ekonomis. Terus yang ketiga ada pendapatan perusahaan tidak cukup menutup seluruh beban perusahaan, berarti EBIT-nya negatif. EBIT itu earning before interest and tax ya teman-teman. Jadi pendapatan perusahaan tersebut ternyata nggak cukup nih teman-teman untuk menutupi beban-beban yang ada di perusahaan. Misalkan ada beban gaji, beban listrik, dan beban-beban lainnya yang ada di perusahaan tersebut. Terus kemudian ada kegagalan keuangan, yaitu ketidakmampuan harta perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kegagalan keuangan mempunyai dua segi nih teman-teman. Ada harta lancar, perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Jadi harta-harta lancar tersebut, nggak cukup ternyata untuk memenuhi utang yang jatuh tempo. Jadi nggak bisa bayar gitu, karena nggak cukup. Terus yang kedua ada seluruh harta perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban pada saat likuidasi. Jadi di sini harta perusahaan juga ternyata nggak cukup untuk, memenuhi semua kewajibannya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada analisis merger pada PT Kalbe Farma Tbk, PT Danfoss Laboratories, dan PT Enceval. Jadi ada 3 perusahaan yang bakal merger. Oke, next. Sekarang kita, eee, pelajarin dulu apa sih PT Kalbe Farma Tbk itu. Nah, jadi PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF didirikan pada tahun 1966, berawal dari usaha apotek kecil-kecilan di sebuah bengkel. Jadi di sini ternyata PT KLB Farma ini udah cukup lama banget teman-teman. Mungkin teman-teman yang nonton video ini dan bahkan saya sendiri belum lahir pada tahun tersebut. Nah, jadi PT KLB Farma ini nggak langsung jadi perusahaan besar, pernah jadi apotek kecil-kecilan. Nah, dengan perkembangannya perusahaan ini melakukan IPO pada bulan Juli 1991. Nah, IPO ini merupakan kondisi ketika saham sebuah perusahaan pertama kali dijual ke masyarakat luas. Jadi, pertama kalinya nih saham perusahaan
dijual kepada masyarakat itu pada tahun 1991. Saat ini perusahaan memiliki 4 divisi bisnis. Yang pertama ada farmasi, obat resep, yang kedua ada produk kesehatan, konsumen, yang ketiga ada nutrisi, dan yang keempat ada distribusi dan logistik. Nah, perusahaan ini juga terlibat dalam penelitian obat-obatan, sel induk, dan bioteknologi. Keren banget kan perusahaan ini, jadi nggak cuma yang tadinya apotek kecil-kecilan, jadi perusahaan yang sangat besar, bahkan bisa meneliti obat-obatan, sel induk, dan bioteknologi. Kemudian produk perusahaan ini dijual di 43 negara yang tersebar di 5 benua. Ini udah perusahaan gede banget sekarang. Nah, melalui anak usahanya, perusahaan ini juga mengoperasikan sejumlah klinik kesehatan dan laboratorium klinik. Nah, latar belakang merger. Jadi di sini ada latar belakang nih, kenapa si PT Kalbe Farma ini melakukan merger. Nah, pada tahun 1998, PT Kalbe Farma pernah mengalami krisis. Jadi teman-teman tahu kalau di Indonesia itu eee, pernah mengalami krisis moneter 1997 sama 1998. Nah, di sini PT KB Farma juga mengalami krisis, namun berhasil kembali dari keterpurukan yang ada melalui reks restrukturisasi hutang. Jadi, restrukturisasi hutang itu jadi arti reks restru restrukturisasi itu adalah penataan kembali agar struktur dan tatanannya menjadi lebih baik gitu. Jadi ada rencana kembali untuk hutang-hutangnya. Nah, setelah kondisi perusahaan dinilai cukup stabil, direksi Kalbe Farma dan Danfoss mempertimbangkan penggabungan usaha sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dalam industri farmasi dan produk-produk yang berkaitan. Jadi, PT Danfoss ini adalah sebuah perusahaan farmasi juga teman-teman, dan lagi mempertimbangkan nih, setelah dinilai kondisi perusahaan udah cukup stabil, untuk mempertimbangkan kayaknya perusahaan kita merger aja deh gitu, gabung aja deh gitu, seperti itu. Nah, jadi pada tanggal 16 Desember 2005, manajemen Kalbe Farma resmi mengumumkan penggabungan Danfoss dan Enceval dengan melakukan merger. Jadi ternyata nggak cuma PT Danfoss aja, tapi ada PT Enceval melakukan merger kepada PT Kalbe Farma. Nah, kemudian di sini, ada latar belakang merger. PT Danfoss Laboratories Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Jadi perusahaan sejenis. Tadi kalau perusahaan sejenis berarti merger horizontal ya teman-teman. Sedangkan PT Enceval merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi. Penggabungan usaha ini dianggap sebagai langkah strategis perusahaan untuk meningkatkan daya saing di industri farmasi dan produk-produk kesehatan di pasar domestik dan internasional. Jadi di sini, ada tujuannya nih untuk meningkatkan daya saing di industri farmasi karena emang perusahaan sejenis dan produk-produk kesehatan di pasar domestik dan internasional. Jadi nggak cuma domestik aja tapi dia udah, apa, melakukan tujuan untuk bisa sampai internasional. Terhitung sejak berlaku efektifnya penggabungan, maka seluruh hak kekayaan piutang, kewajiban hutang, izin operasi, dan kegiatan usaha akan beralih kepada perusahaan hasil penggabungan. Jadi seluruh asetnya gitu bakal, eee, menjadi milik perusahaan yang tetap beroperasi. Dari 3 perusahaan ini, PT Kalbe, PT Danfoss, sama PT Enceval, 2 perusahaan yang diberhentikan atau yang berhentikan gitu aktivitasnya adalah PT Danfoss sama PT Enceval teman-teman, dan menyisakan PT Kalbe Farma untuk menjadi, perusahaan yang terus berjalan dari hasil penggabungan 3 perusahaan tersebut. Nah, tujuan merger PT Kalbe Farma, di sini ada beberapa tujuan ya. Yang pertama menjadi perusahaan farmasi dan penghasil produk-produk berkaitan dengan kesehatan terbesar di Asia Tenggara, seperti yang tadi dijelaskan untuk bisa mencapai, apa namanya, perusahaan besar di domestik serta internasional kan tadi. Terus yang kedua meningkatkan daya saing perusahaan hasil penggabungan dengan terciptanya sinergi dalam strategi pemasaran. Jadi dengan adanya penggabungan ini diharapkan perusahaan menjadi lebih tinggi gitu teman-teman. Jadi daya saingnya lebih tinggi lagi. Kemudian meningkatkan efisiensi pada bidang pemasaran, produksi, penelitian, dan pengembangan produk atau research, research and development. Jadi di sini untuk meningkatkan efisiensi pada bidang pemasaran teman-teman, karena kan melakukan penggabungan ini jadi tujuannya ya untuk meningkatkan efisiensi. Terus yang keempat meningkatkan
transparansi kepada semua stakeholder perusahaan hasil penggabungan dengan bergabungnya unit distribusi menjadi anak perusahaan hasil penggabungan. Di sini untuk meningkatkan transparansi juga kepada semua stakeholder atau pada pemegang saham, terus meningkatkan kapitalisasi pasar dan likuiditas perdagangan saham di bursa perusahaan hasil penggabungan, terus kemudian serta memperbaiki kualitas neraca keuangan perusahaan. Hasil penggabungan yang dapat mendukung pengembangan usaha masa depan baik di dalam negeri maupun regional. Jadi tujuannya untuk meningkatkan, kualitas neraca juga karena udah digabung nih, dari 3 perusahaan jadi tinggal satu perusahaan aja gitu. Karena pasti kan semua aset-aset yang tadi dijelasin, eee, menjadi bergabung di satu perusahaan. Nah, di sini ada aktiva, kewajiban, pendapatan, dan laba bersih PT Danfoss dan PT Enseva sebelum bergabung ya teman-teman, dari 2004 sampai 2005. Nah, di sini ada jumlah aktivanya. Jumlah aktiva PT Danfoss sebesar 853.843.853.553.503.503 Terus sampai 2005 menaik menjadi 925 miliar sekian. Jadi di sini teman-teman bisa lihat data-datanya yang terus mengalami kenaikan dari 2004 sampai 2005. Tuh PT Ensevel juga ada di sini datanya teman-teman, dari jumlah aktivanya, yang menaik dari 2004 sebesar 105,525, 103,327 eee, menjadi lebih tinggi di tahun 2005. Kemudian laba bersihnya juga, kemudian jumlah kewajibannya yang menurun, seperti itu. Dan ini akan menjadi, hak atau bukan hak, tapi ya kan karena bergabung teman-teman, jadi menyatu gitu loh semua aset-asetnya kepada perusahaan yang masih berdiri dalam merger tersebut. Nah, tahun setelah PT Kalbe Farma Tbk melakukan merger, produk baru Kalbe kan ini tadi bergabungnya tahun 2005 di akhir ya. Jadi sepanjang tahun 2006, produk-produk Kalbe terus mengalami penjualan yang bagus, dengan banyaknya merek yang terus menduduki atau hampir mencapai puncak penjualan dalam kategori produk masing-masing. Jadi puncak penjualannya, tinggi teman-teman. Kalbe masih memimpin pasar produk kesehatan dengan 15,2% pangsa pasar obat bebas, 40,7% pasar minuman energi, serta 9,5% pasar produk nutrisi. Nah, di sini ada, penggabungan usaha atau merger tersebut telah memberikan Kalbe Farma suatu fondasi yang kokoh untuk memperkuat posisi kepemimpinan Kalbe Farma di pasar domestik tetap bertumbuh secara global. Jadi, hasil penggabungan ini, memberikan dampak yang positif nih teman-teman. Karena Kalbe Farma ini menjadi lebih kuat posisinya. Nah, hal itu dapat dilihat perkembangan pasar yang dijangkau oleh Kalbe, di mana pada tahun 2005, Kalbe berhasil memasuki pasar Nigeria melalui Orange Drugs Co. Ltd. Kemudian, untuk biaya produksi, Kalbe mampu melakukan efisiensi pembelian bahan baku, di mana Kalbe menyatukan pembelian bahan baku keseluruhan perusahaan. Jadi di sini ada efisiensi juga karena menyatukan nih teman-teman, pembelian bahan baku keseluruhan perusahaan yang tadi di-merger, terus ditinjau dari sisi keuangannya. Kalbe Farma mampu meningkatkan kinerja rasio pinjaman terhadap utang. Hal itu terlihat dari penurunan total pinjaman hutang yang cukup signifikan pada tahun 2006. Jadi hutangnya menurun nih pada tahun 2006. Nah, di sini ada laporan keuangannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, tadi dijelasin tentang, total pinjaman hutang yang menurun. Nah, di sini ada jumlah pinjaman nih. Dari tahun 2002 sampai 2006, yang tadinya ini dalam miliar ya teman-teman, 1.023.758.000 pada tahun 2006 langsung turun drastis teman-teman, telah melakukan merger tersebut. Jadi tinggal 378.590.000. Jadi cukup menurun teman-teman nih jumlah pinjamannya setelah hasil merger. Ini merupakan dampak yang positif hasil merger tersebut. Terus nggak cuman itu, di sini ada, jumlah rasio pinjaman terhadap ekuitas juga menurun, terus
Rasio pinjaman terhadap aktiva juga menurun yang tadinya 50,79% menjadi 8,19%, teman-teman di sini bisa lihat. Terus kemudian juga nih penjualan bersihnya teman-teman, ini naik ya teman-teman, dari 2002, 2003, 2004, 2005 nih yang paling kita lihat 2005 sama 2006, karena kan ini melakukan merger di akhir 2005 kan, dan 2006 nih. Jadi di sini mengalami kenaikan. Laba kotornya juga naik, terus ada laba usahanya juga naik ya teman-teman, terus ada laba bersihnya juga naik. Ini memberikan dampak yang positif ya teman-teman kalau dilihat dari laporan keuangannya nih, hasil dari merger pada akhir 2005 dari 3 perusahaan tersebut, PT Danfoss, PT Enseval, sama PT Kalbe. Oh ya ini, laporan keuangan pada PT Kalbe ya teman-teman. Nah, di sini ada kesimpulan dari analisis merger pada perusahaan tersebut. Pada perusahaan PT Kalbe Farma Tbk. Berdasarkan rangkuman analisis merger di atas, merger pada 3 perusahaan tersebut mengalami keberhasilan. Itu jelas banget ya teman-teman kalau dilihat dari laporan keuangan. Dalam keberhasilan tersebut tidak luput dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertama, kejelian dalam melihat peluang. Di sini ternyata ada kejelian dalam melihat peluang-peluang yang dilakukan ketika melakukan merger pada PT Danfoss dan PT Enseval dan juga PT Kalbe Farma. Karena melihat peluang nih, kalau misalkan nanti setelah melakukan merger ini, kemungkinan besar PT yang akan terus berdiri akan meningkat gitu, karena kan mengurangi daya saing juga ya, saing dari perusahaan yang sejenis gitu, dari PT si Danfoss sama PT Kalbe. Nah, merger ini juga merupakan batu loncatan dari Kalbe untuk memperluas mangsanya ke luar negeri. Jadi jelas banget nih, merger ini kan dari tadi udah dijelasin ya di awal, kalau, bertujuan untuk meluaskan pangsanya dari domestik, dalam negeri, sampai ke luar negeri, gitu. Terus yang kemudian keuntungan dalam kekayaan research and development. Jadi di sini juga jelas, daripada saling berkompetisi yang saling menjatuhkan, mendingan bergabung gitu teman-teman. Ini kenapa, merger ini berhasil gitu, ketiga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti itu teman-teman, hasil dari analisis, merger pada PT Kalbe Farma Tbk, PT Danfoss Laboratories, dan PT Enseval. Oke, sampai situ presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.